Halo semuanya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ya ada jalan yang rasanya seperti jalan tol besar, tapi ada juga jalan kecil yang cuma ada di sekitar rumah kita? Nah, hari ini kita akan bahas itu. Dunia klasifikasi jalan. Bagaimana jalan-jalan dikelompokkan berdasarkan fungsi, status, dan cara pembuatannya. Pertama, apa sih klasifikasi jalan itu? Sebenarnya gampang kok. Klasifikasi jalan itu cara kita mengelompokkan jalan berdasarkan kegunaannya, siapa yang mengurusnya, dan bagaimana jalan itu dibangun. Ini penting banget buat perencana kota, tukang bangunan, bahkan kita-kita yang sering lewat jalan, biar kita paham bagaimana jalan-jalan ini nyambung dalam jaringan transportasi yang lebih besar. Yuk, kita bedah berdasarkan fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan itu dibagi jadi 4 jenis. Arteri. Jalan arteri itu ibaratnya jalan utama. Jalan ini menghubungkan kota-kota besar dan dibuat untuk perjalanan jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Bayangkan saja jalan tol besar seperti Trans Kalimantan. Kolektor. Jalan kolektor menghubungkan kota-kota ukuran sedang ke kota-kota besar dan untuk lalu lintas jarak menengah. Contohnya, jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten atau kota. Lokal. Ini khusus untuk lalu lintas di daerah sekitar. Jaraknya pendek dan kecepatannya lebih rendah, seperti jalan-jalan yang kamu temukan di dalam kota atau antar desa. Lingkungan. Ini adalah jalan-jalan kecil yang menghubungkan di dalam perumahan atau kompleks. Jalan terakhir yang langsung mengantar kamu sampai depan pintu rumah. Sekarang, kita bahas statusnya. Siapa sih yang bertanggung jawab atas jalan-jalan ini? Jalan nasional itu diurus sama pemerintah pusat dan menghubungkan antar provinsi atau untuk kepentingan negara. Jalan provinsi diurus sama pemerintah provinsi dan menghubungkan kota atau kabupaten di dalam satu provinsi. Jalan kabupaten atau kota yang diurus sama pemerintah daerah untuk transportasi di wilayah mereka. Dan di tingkat paling bawah, jalan desa diurus sama pemerintah desa untuk akses di dalam desa itu sendiri. Bagaimana dengan cara jalan itu dibangun? Disinilah bagian konstruksi masuk. Ada jalan dengan perkerasan lentur. Ini adalah jalan aspal yang biasa kita lihat. Lalu ada jalan dengan perkerasan kaku yang pakai beton, seperti banyak jalan tol. Dan jangan lupa yang paling sederhana, jalan tanah atau jalan makadam, yang sering kita temui di daerah pedesaan. Jadi, bagaimana kamu bisa menerapkan semua pengetahuan ini? Kamu bisa membuat tabel yang berisi jenis jalan, fungsinya, dan contoh dari daerahmu. Atau mungkin menggambar bagan alir yang menunjukkan bagaimana berbagai jalan terhubung. Kamu bahkan bisa keluar rumah, mengamati, dan mengelompokkan jalan-jalan di sekitarmu. Memahami klasifikasi jalan itu bukan cuma teori di buku. Ini membantu kamu melihat bagaimana kota atau desamu terhubung dan kenapa jalan-jalan tertentu dibangun seperti itu. Lain kali kamu keluar rumah, coba deh perhatikan. Jalan mana yang arteri? Jalan mana yang lingkungan? Kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang kamu temukan tepat di depan rumahmu. Terima kasih sudah menonton dan teruslah menjelajahi duniamu. Satu jalan pada satu waktu.